لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam. Muharram memiliki banyak sekali keistimewaan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, diantaranya 4 bulan haram yang suci, 3 bulan berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, ya, antara Jumadil Tsani, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang suci yang dianjurkan untuk kita melakukan berbagai macam kebaikan dan amal saleh. Apa keutamaannya? Yang pertama, bulan Muharram memiliki peristiwa penting bagi para nabi, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya, diciptakan dan istrinya Hawa juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan dari banjir bandang yang dahsyat sampai seluruh negeri tenggelam. Dalam Quran diceritakan bagaimana anaknya Kan'an naik ke gunung. Logikanya kalau sampai di puncak gunung tidak mungkin air sampai ke atas gunung, maka pada faktanya semuanya tenggelam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang hampir merenggut nyawanya itu pada bulan Muharram, sehingga Allah menyelamatkan dalam firman-Nya, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah Anda dingin, ya. Api yang sifat dasarnya panas, menghanguskan, membinasakan, maka Allah perintahkan untuk dia sejuk dingin terhadap Nabiullah Ibrahim. Bardan wasalaman, bukan hanya itu, juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pun terjadi pada bulan Muharram. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat ujian berat luar biasa, mulai dimusuhi oleh saudara satu bapak dan lain ibu. Yusuf bersama ibu anaknya, saudaranya Bunyamin. Tapi yang dibuang hanya Yusuf saja ke sumur, kemudian di sumur tua dan kering diselamatkan musafir, ternyata untuk dijual dijadikan budak. Dibeli sama Gubernur Kitfirul Aziz untuk menemani istrinya, ya, terjadi fitnah, padahal Yusuf yang hendak diajak berbuat mesum, tapi Yusuf yang disalahkan, ya. Dia akhirnya dimasukkan penjara tanpa pengadilan. Nah, puncaknya akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya,
bisa bebas, bahkan kebebasannya diberikan penghargaan menjadi, kalau bahasa kita mungkin perdana menteri yang mengatur kebutuhan pokok kerajaan. Nah, peristiwa keluarnya Nabi Yusuf alaihissalam juga terjadi pada bulan Muharram, ya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam juga diberi kesembuhan atas penyakit kulit, ya. Jadi memang ujian Nabi Ayub berat, ya, karena penyakit kulit yang menghinakan sampai istrinya nggak mau ngurus, jijik, ya. Konon di sebuah negara ada mantan presiden disebut layak jadi nabi, sehingga sekarang kena penyakit kulit. Ya, wallahu a'lam. Ya, dulu Nabi Ayub alaihissalam luar biasa ujiannya itu, kena penyakit kulit yang hebat sampai akhirnya kembali disembuhkan, ya. Kemudian kembali seperti sedia kala, ya. Nah, itu pun terjadi pada bulan Muharram. Nah, Nabi Musa demikian pula diselamatkan dari cengkeraman kezaliman Firaun. Nah, nanti peristiwa ini yang melahirkan puasa Asyura, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW, ya, kembali Nabi Musa berhadapan dengan ayah angkatnya, diminta melawan ahli-ahli sihir Firaun, ya. Kemudian Musa di atas perintah Allah melemparkan tongkatnya, seluruh ular-ular sihir Firaun ditelan, kemudian dikejar sampai ke Lautan Merah, ya. Allah perintahkan juga untuk memukul tongkatnya di pantai Lautan Merah, tenggelam, timbul tol laut. Kira-kira begitu kalau sekarang, ya, terjemahan bebasnya. Nabi Musa berangkat sampai ke seberang lautan, Firaun dan pasukannya masih di tengah menikmati mukjizat Nabi Musa melewati tol laut tadi. Disuruh Allah pukulkan lagi sehingga tol lautnya hilang, seluruh pasukan Firaun tenggelam, ya. Pun terjadi peristiwanya pada bulan Muharram. Bian pula peristiwa Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika beliau berada di perut ikan besar. Nabi Yunus ini berdakwah, umatnya bebal, nggak mau dengerin, sehingga dia merasa kecewa, lalu pergi meninggalkan umatnya, naik kapal laut, terjadi guncangan, kemudian dia harus dibuang untuk mengurangi beban kapal lautnya, ditelan ikan besar. Nah, di tengah perut ikan besar inilah Nabi Yunus menyadari kekeliruannya. Dia berdoa kepada Tuhannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka di perut ikan itu akhirnya Allah keluarkan ikannya, diilhamkan kembali ke negeri asalnya, dan Nabi Yunus menyadari kekeliruannya, ya. Kemudian dimuntahkan di pantai di mana tempat dia dulu pernah lari dari dakwah. Nah, peristiwa ini juga terjadi pada bulan Muharram, ya. Yang kedua, jamaah sekalian, bulan Muharram termasuk bulan yang mulia, ya. Tadi depan sudah sampaikan, di dalam Islam terdapat 4 bulan yang Allah muliakan, yang disebut sebagai bulan haram, asyahrul hurum, yang salah satunya adalah bulan Muharram, ya. Yang lainnya Zulhijjah, Rajab, dan Zulqa'dah. Pada bulan-bulan ini umat Islam dilarang melakukan peperangan dan diperintahkan Allah melakukan amal baik yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan.
sebagaimana ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kau menzalimi dirimu pada bulan tersebut, dan perangilah orang-orang yang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, pada bulan Muharram ya, terdapat hari Asyura, ya, di mana Asyura adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam, ya, peristiwa yang besar dan istimewa. Ini pernah satu ketika Nabi sedang musafir keluar dari kota Madinah sampai ke kampung Dahran. Dahran ini perkampungan Yahudi. Nah, Nabi sampai di kampung Dahran itu dalam kondisi sudah siang. Kondisi siang, perut lapar, ya. Lalu mau cari makan. Ternyata di kampung Dahran, perkampungan Yahudi, sama sekali nggak ada yang buka. Ada warung tapi tutup. Sehingga Rasulullah heran, ini ada apa ini, kampung nggak ada aktivitas, ya. Mungkin mohon maaf kalau di kita kayak di sebuah daerah yang sedang nyepi gitu, ya. Itu nggak ada ritual nyepi, nggak ada kegiatan, bahkan warung-warung ada tapi nggak ada yang buka. Akhirnya ada seorang Yahudi ditanya Nabi, kenapa begini, kok ini nggak ada kegiatan di kampung hari ini? Ya Muhammad, ini Asyura, di mana Musa dimenangkan Allah, ditenggelamkannya Fir'aun, ya, pada 10 Muharram, dan kami merayakannya. Di hari ini gak ada aktivitas karena kami semuanya berpuasa. Kata Nabi setelah keluar dari kampung Dahran tadi, persoalan menghormati dan memuliakan Nabi Musa, ana haqqu minkum, saya lebih berhak dari mereka semua, orang-orang Yahudi. Karenanya lah tahun depan kita puasa juga, ya. Membedakan puasa kita dengan mereka, kita mulai dari tanggal 9 Tasu'ah dan Asyura, ya. Kemarin 9, ya, hari ini 10, ya. Nah, Tasu'ah Asyura kita berpuasa. Itulah. Jadi ada hari Asyura yang luar biasa. Itu peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, dan orang-orang Yahudi mengenang hari Asyura tadi dengan berpuasa, ya. Maka kata Nabi pun ikut kita berpuasa, kita lebih baik, kita lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Karenanya kita juga berpuasa. Ya, kenapa? Karena puasa Asyura itu adalah puasa sunnah terbaik setelah puasa Ramadan, ya. Ini, ya. Dari Aisyah berkata, orang yang melaksanakan saum hari ke-10 bulan Muharram Asyura sebelum diwajibkan saum Ramadan, hari setelah itu adalah ketika Ka'bah ditutup dengan kain kiswah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum Ramadan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mau saum dari Asyura maka laksanakannya, siapa yang tidak mau juga silakan tinggalkanlah. Yang berikutnya jamaah sekalian, di bulan Muharram dilipat gandakannya pahala. Ya, hal ini tidak lain karena semua nilai pekerjaan pada bulan ini dilipat gandakan Allah. Al-amalu sholih a'zamu ajran fil ashhuril hurum wa zulmu fihinna a'zam minaz zulmi fima siwahunna.
Artinya amal soleh lebih agung besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan perbuatan zalim pada bulan tersebut juga lebih besar, ya, dari zalim yang di dalam bulan-bulan selain bulan al-haram. Jadi makanya bulan ini kita melipat gandakan amal, baik ibadah mahdhah kita maupun ibadah ghairu mahdhah. Kemudian jamaah sekalian, ya, bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan hijrah, ya, di mana waktu itu Khalifah Umar bin Khattab sedang kebingungan, ya, buat surat-surat karena sudah ada surat menyurat kita. Khalifah Umar sudah banyak mengangkat para gubernur di wilayah-wilayah kekuasaannya. Dia tidak ingin memakai kalender Masehi. Awalnya Khalifah Umar, ya, ada yang mengusulkan bagaimana kalau kelahiran Nabi, ya, sebagai awal tahun baru Islam. Khalifah Umar kurang setuju, kesannya meniru, mengkultuskan. Nah, karena Islam tidak mengkultuskan manusia. Yang ada kan karena kelahiran Isa al-Masih jadilah Masehi. Maka kurang berkenan Khalifah Umar. Ada yang mengusulkan di saat nuzul Quran, bulan suci Ramadan. Tapi beliau lebih cocok dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah sebagai awal mula kalender Islam. Kenapa? Karena ini puncak yang luar biasa. Ujian penderitaan Nabi, perjuangan, dan termasuk juga pengakuan, di mana Nabi selama 13 tahun di Mekah itu luar biasa, ya, perjuangannya, hinaannya, bahkan puncaknya dia harus hijrah atas perintah Allah, ya. Pertama beliau hijrah ke Yasrib, ya, ke Taif, ya. Ke Taif itu kurang lebih 300 km, ya, dari kota Mekah. Di sana nggak terima dengan baik, bahkan Nabi dihinakan, dibuli, dilempari batu, kotoran unta sampai pecah berdarah bibirnya, sampai penduduk Taif marah, ya Muhammad, jika engkau izinkan saya balik negeri Taif ini, saya blender, kira-kira begitu, ya. Karena mereka sangat kurang ajar. Engkau mengajak kepada kebaikan, kehinaan yang kau dapatkan. Engkau mengajak ke jalan Allah, tapi cercaan yang kau terima. Izinkan Muhammad saya balik negeri Taif ini. Andaikan Rasulullah mengangguk saja, selesai itu Taif, ya. Nabi mengangkat tangannya ke langit, saya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena sungguh mereka tidak tahu kalau aku ini nabinya. Kalau mereka tahu pasti mereka nggak mau berbuat seperti itu. Akhirnya pulang kembali dari Taif ke Mekah. Kemudian berikutnya, ya, karena makin tidak kondusif situasi di kota Mekah, ya, pertama wafatnya pamanda beliau Abu Thalib, di mana Abu Thalib pemegang kunci Ka'bah mewariskan dari kakek, dari bapaknya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, ya, di mana sudah menjadi tradisi di kota Mekah siapapun yang memegang kunci Ka'bah punya privilege yang luar biasa. Dirinya, keluarganya, dan lingkar sekitarnya, circle-nya itu pasti sangat dihormati dan dimuliakan oleh orang-orang Mekah, khususnya orang Quraisy, termasuk Rasulullah, karena beliau adalah keponakan Abu Thalib. Maka selama Nabi ada, orang nggak berani ganggu Rasul secara terang-terangan, ya. Boleh kita mengistilahkan Abu Thalib ini yang membackup Nabi secara politik. Jadi Abu Thalib itu backing politiknya Rasulullah. Nanti bila habis ketika ada tawaran dari Abu Sufyan CS tentang 3 tak, ya kan, harta, takhta, wanita. Ya Abu Thalib, apakah keponakanmu mengajarkan, membawa agama baru, ingin jadi pemimpin?
Kalau itu tujuannya, kami siap mengangkatnya jadi pemimpin kami, asalkan tinggalkan ajaran Islamnya. Atau dia kepengen wanita, ya, yang cantik, kami siapkan perempuan-perempuan cantik kota Mekah untuk dijadikan istri oleh Muhammad. Atau dia kepengen harta, kami siap kumpulkan seluruh harta kekayaan kami untuk kami serahkan kepada Muhammad dengan cuma-cuma saja dia meninggalkan dakwah Islam. Ketika disampaikan oleh Abu Talib tentang pesan Abu Sufyan dan tokoh-tokohnya, kata Rasulullah, wallahi ya ammi la wada'u samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an ada hadal amra ma taraktu au ahlaka dunah. Demi Allah, hai pamanku, andaikan mereka bisa, jangankan mereka menawarkan harta, takhta, wanita. Nah, jadi ujian kita mencapai puncak itu 3 itu, Pak. Kalau sudah kita lewati, insya Allah, ya, selesai itu kepingin kita dengan husnul khotimah, ya. Ditawarkan 3, harta, takhta, wanita, ya. Dirame di sebuah negara, ya, ada orang baru jadi setda saja rumahnya udah luar biasa mewahnya, dan terakhir kemarin ketahuan oleh KPK-nya, ditangkap dia, ya kan? Harta, takhta, jabatan, ya. Banyak orang ingin menghalalkan berbagai cara untuk mencapai jabatan, ya. Wanita apalagi godaan beriringan dengan jabatan kita. Rasulullah lulus dari ujian itu, ya. Begitu Nabi nggak mau, demi Allah hai pamanku, jangankan mereka menawarkan harta, takhta, wanita, andaikan mereka melakukan hal yang tidak mungkin, yang mustahil mereka lakukan, menaruh matahari di tangan kanan saya, dia petik bulan ditaruh di tangan kiri saya, untuk saya meninggalkan dakwah, saya tidak akan tinggalkan, saya hancur bersama Islam, atau saya hancur bersama ajaran Islam. Nah, mendengar keteguhan, kekuatan tekad Rasulullah, akhirnya pamannya siap membackup, ya, Nabi Muhammad. Jadi selama masa itu orang nggak berani terang-terangan, akhirnya wafat nih, membackup Nabi secara politik pamannya beliau. Yang kedua, wafat istri beliau Khadijah, di mana Khadijah ini adalah juga orang yang habis-habisan membela Nabi, membackup Nabi secara ekonomi, ya, backup Rasulullah secara ekonomi, ya. Dan dia sudah tahu dari pamannya Waraqah bin Nawfal, ketika Nabi pertama kali hijrah dari Jabal Nur, dari Gua Sur, ya, dari Gua Hira, maaf, ya, dari Gua Hira dia turun, zammiluni 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 ya Khadijah, selimuti aku, selimuti Khadijah. Nabi gemetar pucat pasi wajahnya. Kemudian Khadijah menidurkannya. Setelah Nabi itu dia mencari tahu tentang kejadian yang menimpa suaminya. Yang kebetulan Khadijah punya paman Waraqah bin Nawfal, seorang yang bijak, yang hafal dan memahami kitab Taurat. Setelah Khadijah bercerita tentang keadaan suaminya, maka Waraqah bin Nawfal menyimpulkan bahwasannya suaminya baru bertemu dengan malaikat yang pernah diutus Tuhannya, menemui Ibrahim, menemui Musa, menemui Isa. Kelak dia akan jadi orang besar dan diusir dari kampung halamannya sendiri. Jadi Khadijah udah dapat bocoran itu tentang siapa Rasulullah. Dia siap lahir batin mendampinginya. Dampingi dia, jika aku panjang umur, aku pun akan mendampinginya, ya. Walaupun kenyataannya Waraqah bin Nawfal akhirnya wafat, ya, mendahului Khadijah, dan dia sudah siap mental, dan Khadijah mengikhlaskan seluruh kekayaannya habis untuk dakwah. Lalu mulailah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau mengendarai bersama seorang petunjuk jalan yang ahli faham perjalanan padang pasir dari Mekah ke Madinah, karena jarak Mekah Madinah nggak main-main, ya, 420 kilo lebih kurang, mungkin dari Pamulang ke Semarang, ya. Dengan unta selama 9 hari mereka berhijrah. Yang sebelumnya Rasulullah mampir dulu ke kota Kuba, ke kampung Kuba. Kuba itu nggak jauh, ya, mungkin 10 km menjelang masuk ke Yasrib.
Di Kuba Nabi membangun masjid istirahat selama 5 hari. Ya. Kenapa harus begitu? Ini Nabi menjaga muruahnya. Karena orang-orang Ansor itu kan bangsawan. Maka Nabi setelah perjalanan jauh 9 hari dengan untanya, bisa kita bayangkan bagaimana semraut kusut masai tubuh Rasulullah. Beliau tidak ingin kelihatan kusut masa di mata orang-orang Ansor, makanya istirahat dulu di Kuba sambil bangun masjid. Sudah cukup 5 hari beristirahat, baju sudah bersih, badan sudah bersih, kondisi fisik sudah bagus. Beliau masuk ke kota Yasrib yang sekarang menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar. Disambut dengan gegap gempita, ya. Dan ini menjadi perubahan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kan Abu Sufyan mengadakan sayembara karena gagal mencari Nabi, karena sudah lolos hijrah. Sayembaranya siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup ataupun mati. Kalau repot bawa jasadnya, penggal aja kepalanya, bawa ke saya. Kalau benar itu kepalanya Muhammad, saya kasih hadiah. Nggak main-main, 100 ekor unta. Ya kalau harga unta 20 juta misalnya, kalau kayak sapi kita, maka kepala Nabi berharga 2 miliar kira-kira kalau dirupiahkan. Jadi Nabi dinistakan, dihinakan ketika hijrah itu, disayembarakan kepalanya. Ya, nah perubahannya ketika di Mekah Rasulullah menjadi buronan, sampai di Madinah beliau diangkat sebagai pemimpin di kota Madinah, termasuk orang Yahudi yang sudah lama di sana. Suku tertuanya Aus dan Hadraj yang selama ini selalu bertikai, bahkan sering perang saudara, mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka. Bahkan kalau mereka punya persoalan, mereka akan datang kepada Rasulullah minta diputuskan dan menerima dengan legowo apapun yang diputuskan oleh Rasulullah, karena dianggap beliau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Jadi Nabi sampai di Madinah posisi sebagai pemimpin. Ketika di Mekah orang yang diburu, bahkan statusnya buronan dengan harga 100 ekor unta. Inilah perubahan yang luar biasa. Makanya Khalifah Umar bin Khattab, peristiwa hijrah inilah yang dijadikan momentum sebagai awal tahun baru Islam. Nah, awal tahun baru Islam ini juga sebagai ya menjadi waktu yang tepat dan terbaik yang membuat resolusi dan rencana yang baik ya, ke depannya. Jadi bahan evaluasi kita. Makanya di surah Al-Hasyr 18 Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatannya untuk hari esok, yang maksudnya hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ya. Maka awal tahun baru Islam sebagai momentum perbaikan diri, perubahan diri, evaluasi dan muhasabah. Secara zahir bertambahnya usia kita, ya bertambah tahun, bertambah usia kita dari 41 jadi 42, yang 60 jadi 61. Tetapi jamaah sekalian, ketahuilah hakikatnya semakin bertambah usia kita, semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Ya kata Nabi, kisaran umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu Nabi udah bilang. Ini kisaran umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Faktanya beliau sendiri wafat di usia 63 tahun. Kalau ikut cara Nabi kita 63 diwafatkan, kalau sekarang usia kita 60, sisa hidup kita hanya tinggal 3 tahun saja.
Pertanyaannya, apakah 3 tahun di sisa hidup kita di dunia ini bisa mengakomodir, bisa menutupi masa lalu kita yang mungkin pernah meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, atau berbuat hal yang tidak pantas. Maka momentum di bulan Muharram ini kita memperbaiki diri. Nah, apa amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram? Yang pertama adalah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram, syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram yang nilainya, fadilahnya menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Yang mudah-mudahan hari ini kita berpuasa semua. Nah, bedanya melaksanakan puasa sunnah dengan yang wajib kayak Ramadan. Kalau puasa Ramadan atau nazar atau bayar qada, dia harus niat pada malam harinya sampai menjelang waktu fajar. Kalau Ramadan, kalau Bapak sekarang tahu, sekarang 10 Muharram nih, kita udah bangun tapi belum makan, belum minum, habis subuh ingat begitu mau ngeteh, sekarang puasa sunnah nih, hari Senin atau 10 Muharram atau Tasu'a, udah saya bismillah puasa, boleh lanjut. Niatnya boleh ketika kita ingat, selama belum melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan seterusnya. Maka mari kita hidupkan puasa sunnah ini di keluarga kita, jamaah sekalian. Karena ini penting untuk menambah ruhiyah, suplemen kebaikan buat keluarga kita. Karena hal-hal yang merusak, apalagi di era medsos sekarang, begitu luar biasa anak-anak kita. Mereka sudah menerima informasi berbagai macam bentuk yang kadang-kadang bisa merusak anak-anak kita yang negatif. Sementara suplemen positifnya dari mana didapatkan kalau bukan dari kita orang tuanya? Maka ajaran-ajaran agama, ibadah-ibadah sunnah ini penting untuk kita menghidupkan di tengah-tengah keluarga kita. Ajak mereka berpuasa sunnah. Kalau perlu, kalau kita masih di rumah hari ini, kita masak enak buat buka puasa, biar mereka bisa menikmati bagaimana nikmatnya beribadah sunnah, bagaimana suasana spiritualitas hidup di rumah tangga kita. Nah, ini penting nih. Apalagi tadi kita memperbanyak puasa. Nah, kalau sekarang ini besok 9-10, besok Seninnya, Senin Kamis, nanti 13, 14, 15 Muharram, Ayyamul Bid, hari-hari putih berpuasa. Bisa kita sambung gitu Pak. Nah, ini puasa. Yang kedua, jamaah sekalian, memperbanyak amal saleh. Sebagaimana perbuatan dosa pada bulan ini Allah balas dengan dosa yang besar, maka begitu pula perbuatan baik bagi yang beramal saleh pada bulan ini menuai pahala yang besar, seperti kasih sayang dan kemurahan Allah kepada hambanya. Di surah Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, ini berbuat kebaikan, beramal saleh apa saja. Walaupun hanya sebutir korma, kata Nabi, kita buat. Mungkin kalau di komplek kita bikin bubur kacang hijau, kan modalnya gampang tuh, cuma kacang hijau, air, gula, jahe. Kita bikin dengan nikmat, bagi tetangga semangkok, itu amal soleh. Ganjar di bulan ini berbaik, berbagi. Bapak yang aktif di kantor, yang mungkin karena kita sebagai seorang pimpinan, manajer perusahaan, CEO yang kadang-kadang 3 bulan saya dapat jatah ganti pakaian,
Mungkin di lemari kita baju itu masih layak pakai, bagus-bagus, ya. Maka di bulan ini turunkan, ya, cari, disortir mana pakaian-pakaian kita yang masih bagus, sarung kita, celana kita, titip. Orang-orang masih banyak yang butuh, ya kan? Kontak keluarga kita, paman kita di kampung, paman ini baju nggak baru tapi masih lumayan, ya. Ini yang beli perusahaan nih baju-baju bermerek, kira-kira begitu, ya. Mau nggak kalau saya kirim kamu? Oh, mau banget ini. Di sini butuh. Kita cuma modalnya ke ini ngirim paket paling cuma 50.000. Tapi mungkin satu lusin pakaian kita akan dipakai oleh orang-orang di kampung untuk sholat, untuk ngaji, untuk ibadah, akan berkah, ya. Ya, nah di antara ciri haji mabrur juga, ya, di antara pesan Nabi pada bulan Muharram, absus salam wa at'imu ta'am, sebarkan salam, berilah makan. Ya, di antara haji yang mabrur ciri juga begitu, absus salam, menebarkan salam, wa at'imu ta'am, suka memberi makan. Atau bahasa terjemahan bebasnya suka nraktir. Nah, di bulan ini mari kita banyak nraktir nih, ya. Kalau kita punya keluarga, ayo nanti kita traktir makan, buka bersama di restoran ini, ya. Ya, kita traktir saudara kita. Mungkin kita lagi makan di rumah makan Padang sendirian, kalau tahu ada ojol ikut makan di seberang kita dengan lahapnya, maka kita kasih isyarat pada kasir rumah makan, Pak, nanti jangan diterima itu, saya yang bayar, ya. Sampai kita pergi keluar selesai makan, gitu ojol mau bayar 20.000, makan siangnya udah dibayar Pak, bapak yang tadi, katanya. Maka yang kita bayari mungkin cuma satu ojol, tapi tahu nggak dampaknya bisa banyak. Dia bersyukur, alhamdulillah ada yang bayarin. Maka 20.000 uang makan tadi yang kita udah bayarin kan masuk kantong dia. Besok bisa buat jajan 2 anak saya sekolah. Anak yang SD kelas 6, kelas 5, kebagian 10.000. Alhamdulillah, nah, kemarin bapak ada yang traktir makan, siapa Pak? Nggak tahu. Bapak mau bayar, katanya kasirnya udah dibayar sama orang yang makan duluan. Nah ini hari ini kau sekolah, coba. Kita hanya traktir satu orang ojol, tapi dampaknya 2 anaknya bisa jajan di sekolahnya, berkah, ya. Jadi waf'alul khairah, kita banyak beramal pada bulan ini. Dan yang ketiga, amal yang kita kerjakan pada bulan Muharram ini adalah dengan melaksanakan taubat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, bukan taubat sambal, ya. Mudah-mudahan Tuhan akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, masukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak lagi menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ya, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ya Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa segala sesuatu. Jadi tubu ilallahi taubatan nasuha. Hari ini kita kalau punya dosa besar, nah, kesempatan kita melaksanakan taubatan nasuha. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai umat akhir zaman, umat Rasulullah. Kalau umat-umat terdahulu, jamaah sekalian, punya salah, bikin dosa, diazab cash and carry. Umat Nabi Nuh bangkang kiri banjir bandang. Umat Nabi Nuh berbuat dosa, dikirim penyakit yang menghinakan, berbuat liwat, homo lesbi, penyakit yang menjijikkan, mereka mati secara mengenaskan. Kaum Yahudi yang nggak mau ibadah di hari Sabat, ya kalau kita ada ibadah Jumat, mereka punya hari Sabat, ibadah Sabtu. Itu ritualnya kayak Jumatan, ada khutbah, ada sholat. Cuma pelaksanaan di pinggir pantai oleh Nabi Musa. Nah, mereka justru anehnya begitu di hari Sabat, itu dari pagi ikan pada muncul, ibaratnya mancing nggak pakai kail dapat. Nah, sehingga orang Yahudi lebih mendingin mancing daripada ibadah di hari Sabat. Dengar Musa paling begitu aja khutbah melulu, mending kita mancing. Udah diingetin nggak mau juga. Akhirnya apa? Kata Allah, wa kunu qiradatan
khashi'in. Ini mereka yang melanggar maksiat, tidak ibadah yang salat, Allah kutuk menjadi monyet. Kita enggak, ya kan? Jawa yang enggak sholat Jumat. Bayangkan kalau kutukan sabat berlaku buat umat Nabi Muhammad yang enggak sholat Jumat dikutuk jadi monyet. Kayak apa tuh pasar Tanah Abang? Jalan di hari Jumat? Tidak. Dan sama aja, yang sholat yang enggak sholat mungkin lebih gagah mereka. Yang puasa enggak puasa sama. Yang bedakan mungkin hati. Sudahlah kita gitu, dan Allah menunggu dikasih kesempatan buat kembali dan bertobat. Sampai kapan? Innallaha yaqbalu taubat 'abdi malam yugargir. Sungguhnya Allah menerima taubat hambanya sampai datangnya sakaratil maut, ya, sampai kematian kita datang, sudah pintu taubat baru ditutup, atau hari kiamat sudah datang. Nah, di antara momen taubat ini adalah pada bulan Muharram ini kita taubatan nasuha. Ya, manusiawi kata Nabi, al-insan wa khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan dosa. Ya, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam, semua manusia pasti punya salah dan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baiknya kesalahan, sebaik-baiknya dosa mereka yang masih mau bertaubat. Allah menunggu taubat kita dengan kasih sayangnya, ya. Ketika kita haji umrah, kita berziarah ketiga makam manusia mulia. Pertama Rasulullah, kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar bin Khattab. Kalau Nabi dengan Abu Bakar 11-12 kemuliaannya sama. Beda dengan Umar. Umar ini jawara hitam, masa lalunya kelam, dapat hidayah masuk Islam. Setelah Islam sudah masa lalunya dilupakan, nggak diungkit-ungkit lagi. Bahkan Nabi memberi kesempatan Umar untuk berbuat baik. Bahkan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau dengan berani menulis surat wasiat. Nanti kalau saya mangkat, tolong baiat Umar sebagai khalifah pengganti saya. Begitu Abu Bakar wafat, karena sudah sepuh, sudah tua, sakit, dibacakan wasiatnya, nggak ada yang menolak. Umar menjadi khalifah, sehingga dia menjadi khalifah yang terbaik pada masanya. Ya, Umar juga seorang jawar hitam yang sudah bertobat dan diberi kesempatan. Jadi nggak boleh kita melihat masa lalu orang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik dari permulaannya. Nah, inilah jamaah sekalian tentang kajian kita yang mudah-mudahan bermanfaat, yang mudah-mudahan di awal tahun baru ini kita semakin lebih baik memperbaiki diri ke depan ibadah kita, sehingga betul-betul menjadi orang-orang yang kelak dipanggil Allah dengan seruan yang terindah, ya ayatuhal nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu malah paham kayaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sadatina ashabi rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amu ikafihum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalskal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma ja'al dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa ruku'ana rukul mutawadi'in wa sujudana sujudul mutadari'in
ونياتنا نيات المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء الصالحين وموتنا موت الشهداء واخسرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى السلام والحمد لله رب العالمين.